A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir, surat ke-78, ya masih surat ke-78, surat An-Naba, ayat ke-78, ya, ayat ke-78. Mulai dari ayat ke-6 gitu ya. Mulai dari ayat ke-6 menerangkan 9 hal gitu ya, 9 macam ya, yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, yang misinya gitu ya. Allah menerangkan 9 macam ini untuk mengarahkan gitu ya, mengerucut kepada satu hal, yaitu Allah Maha Kuasa, benar-benar bisa gitu. Maksudnya Allah itu benar-benar bisa menghidupkan kembali manusia setelah matinya. Arahnya ke sana ya, oleh Allah itu diarahkan, yang mengerucut maksudnya ya. Semua ini untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah, yang dimaksudkan ke arah sana, yang bermaksud menunjukkan kepada manusia bahwa Allah mampu menghidupkan kembali manusia setelah matinya, yaitu yang dimaksud Allah menghidupkan kembali setelah matinya itu, yaitu setelah terjadi kiamat, berganti itu menjadi asalnya alam dunia itu menjadi alam akhirat. Nah, manusia yang sebelumnya hidup di dunia dengan kejadian kiamat itu kan, dunianya, alam raya yang ada sekarang ini kan dihilangkan, dimusnahkan. Nah, bahkan itu kan ada yang sebelum kiamat manusianya sudah meninggal, manusianya sudah mati. Kalau dengan kejadian kiamat nanti benar-benar semuanya manusia itu ya akan mati. Nah, kemudian Allah akan menghidupkan kembali itu manusia. Nah, ini yang ternyata gitu ya, ini yang ternyata manusia itu sulit untuk percaya akan hal tersebut. Ya, manusia itu sulit ya percaya akan hal tersebut, yang tuntutan Allah, katakanlah ya. Tuntutan Allah itu sebetulnya tentang adanya hidup setelah mati itu bukan hanya sekedar percaya, tapi harus sampai yakin tentang adanya hidup setelah mati. Dan Allah pun sudah menerangkan, ya Allah sudah menerangkan nanti manusia dihidupkan kembali di akhirat itu apa dan bagaimana sih nanti akhirat, seperti apa yang akan dijalani, apa atau manusia itu nanti akan bagaimana di sana, itu sudah diterangkan oleh Allah semuanya. Nah, kalau yakin, sampai yakin gitu ya tentang adanya hal tersebut, maka nah ini akan seperti ini pastinya gitu ya. Kalau sampai yakin akan adanya hidup setelah mati, maka selama hidup di dunia ini akan mempersiapkan. Ini masalahnya nih ya. Kalau yakin terhadap hal tersebut, adanya akhirat, adanya ya kiamat gitu, adanya kiamat, adanya akhirat, adanya hidup setelah mati, adanya yang terakhir kan tempat manusia itu di surga dan neraka. Nah, kalau yakin akan hal tersebut, Allah sudah menerangkan, sudah memberitahu, siapkan itunya untuk menghadapi semuanya itu, siapkan. Dan persiapannya itu, disiapannya itu adalah selama manusia hidup di dunia. Atau dengan kata lain, ya hidup di dunia ini untuk mengumpulkan bekal gitu, menghadapi dan menjalani kehidupan nanti di akhirat. Dan bekal yang benar
Ya, bekal yang benar itu juga Allah sudah menerangkan harus berbekal apa gitu nanti manusia datang ke alam akhirat, dihidupkan kembali di alam akhirat itu harus bawa bekal apa. Nah, bekal yang benar itu hanya satu, yaitu amal soleh, tidak ada yang lain. Karena segala sesuatu yang dimiliki seseorang ketika di dunia, ya, dunianya juga akan hilang dan tidak akan terbawa ke akhirat. Dan bekalnya, bekal yang benarnya itu adalah amal soleh, hanya itu yang bekal yang benarnya untuk nanti sebutnya menghadapi dan menjalani kehidupan di sana di akhirat. Nah baru dua, kemarin baru dua, mulai dari ayat 6 nya, dua ayat, berapa ayat kemarin itu ya? Alam naj'alil arda mihada, satu gitu ya. Ini ada 9 semuanya ya. 9 hal yang semuanya itu Allah terangkan kepada manusia dengan maksud untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Yang nanti maksudnya Allah mengarahkan itu kepada manusia. Kalau dengan bukti-bukti seperti ini muncul di dalam diri manusia keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, dan mengapa tidak percaya ketika Allah juga menerangkan bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali oleh manusia, oleh Allah. Manusia itu akan diciptakan kembali oleh Allah nanti di akhirat. Nah, kenapa untuk urusan itu begitu sulit gitu untuk percaya? Ya, bukankah kami telah menjadikan alam naj'alil arda mihada? Ya, bukankah bumi ini, bukankah kami telah menjadikan bumi ini tempat yang nyaman untuk ditinggali oleh manusia? Ini Allah nih yang menciptakan dan mengkondisikan demikian, itu Allah, dan kita rasakan itu kan manusia tinggal di bumi ini kan nyaman. Wal jibala autada, dan gunung itu sebagai pasak, sebagai tiang pancang, itulahnya sebagai pasak sehingga bumi ini diam. Nah maka manusia tinggal di bumi itu enak tinggal di bumi karena buminya diam. Dan juga kan segala kebutuhan manusia selama di dunia oleh Allah kan diadakan, dilengkapi lah dengan semua kebutuhan untuk manusia di dunia. Ya, makanya manusia itu akan terasa ya enak tinggal di bumi ini karena semua kebutuhannya ada. Nah, ketika ada orang yang berpikirnya sudah mulai kan ya. Orang berpikir mungkin nggak ada planet lain yang bisa ditinggali oleh manusia. Mulailah manusia kan pergi keluar angkasa, oh ternyata ada planet Mars itu ya. Planet Mars itu kalau untuk ini untuk karena ada oksigen, oh bisa bernapas di sana. Nah kalau manusia ke sana, air ada nggak? Kemudian kebutuhan yang lainnya ada nggak? Tinggal di Mars, mun hayang balahnya, alah, mun hayang balahnya ke mana? Biar aku hayang sampo kudu nelpon heula ke bumi, kirim ke dia 2 truk, hayang sampo ti kudu nyetok di ditu teh. Tidak mungkin manusia itu untuk tinggal selain di bumi. Ini Allah sudah menjadikan bumi itu tempat yang nyaman bagi manusia. Geus didinya manusia mah make jeung mikiran nu karar itu. Sebetulnya kan Allah menciptakan dan menempatkan manusia di bumi ini untuk apa? Geus we ibadah, cikala teh ibadah sing bener pokona mah. Hoyong mikiran mungkin aja orang manusia, kalau manusia itu tinggal di bulan, mungkin nggak kalau tinggal di Mars, mungkin nggak kalau di Neptunus, nah naonan mencek orang banyak mikiran nukar itu. Itu ngasih ibadah sih benar itu bening oge teh. Ya beribadahlah dengan benar karena itu tadi kan Allah sudah memberitahu manusia itu bukan hanya hidup di dunia, nanti akan dibangkitkan kembali, dihidupkan lagi di akhirat.
Nah, untuk hidup di sana itu harus seperti apa? Nanti bagaimana hidup di sana? Allah sudah menerangkan bebekalan. Jika Allah itu berarti bawa bekalnya nanti untuk ke sana. Nah, bekal untuk di sana apa? Tidak ada yang lain. Gitunya bekal yang benar. Hanya amal soleh. Dan waktunya beramal itu adalah ketika di dunia. Mereka sekarangnya mereka yang sudah meninggal gitulahnya, mereka yang sudah meninggal sudah bukan waktunya lagi kumpul bekal gitunya, mengumpulkan bekal untuk nanti hidup di akhirat setelah kiamat. Sudah habis waktunya, begitu meninggalkan habis waktunya beramal. Nah, buminya Allah sudah jadikan bumi itu tempat yang enak, anggaplah sebutannya bahasanya gitunya. Bumi itu tempatnya yang enak untuk ditinggali oleh manusia karena segala kebutuhannya ada. Ya, kebutuhannya ada, mulai dari kebutuhan bernafas ada oksigennya. Planet lain kan belum tentu ada. Kemudian semua makhluk hidup itu kan tidak akan ada yang bisa hidup tanpa air. Airnya Allah ada kan. Bahkan kan air itu kan Allah lah yang membuat sirkulasi air gitu yang ada di bumi. Manusianya hidup di darat, sementara air ada di mana? Namanya juga di darat ya daratan. Air ada di laut, Allah alirkan air itu dari laut ke daratan untuk kebutuhan manusia. Kemudian untuk makanannya, untuk obat-obatannya, apabila sakit semuanya lengkap untuk kebutuhan manusia itu ada. Ya nyamanlah manusia di bumi. Nah ini alam naj'alil ardo mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu tempat yang nyaman, tempat yang enak untuk ditinggali. Nyaman, enak, nikmat tinggal di bumi itu, ya tinggal naon atau tinggal ibadah mata itu kan ya beribadahlah yang benar. Saya tuh jeung mikiran kumaha hanya mun matahari parem. Nah, pikiran jelema paru antep parem makan bahaya teh cek urang teh. Parem mah urang ngadurukan. Bagaimana kalau matahari padam? Bagaimana kalau ini dan tadinya ada nggak kemungkinan manusia itu hidup selain di bumi? Emang kebutuhan untuk manusia di sana ada? Nggak akan ada. Kalau berpikir keakhiratan sebutlahnya, kalau berpikir keakhiratan, nah naonan mikiran itu buang-buang energi, buang-buang waktu, pikiran, mending oge tah berarti pikirkanlah bekal untuk nanti menghadapi kehidupan akhirat. Kalau disebut geus mending fokus we jelema mah eta, geus bakalan sok sing loba, berbekalah yang cukup, yang banyak untuk menghadapi hidup nanti di akhirat. Kemudian yang ini kemarinnya dan gunung itu sebagai pasaknya, sebagai paku bumi itu sebagai penyeimbang sehingga bumi ini diam. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidur kamu itu sebagai istirahat. Jadi tidur itu bagian dari settingan Allah. Manusia pasti tidur, itu manusia pasti tidur karena manusia itu perlu istirahat dan Allah sudah gitulah, Allah sudah membuat settingan demikian. Manusia itu perlu tidur. Bahkan bukan hanya manusia kan, makhluk hidup juga semuanya tidur. Menu urang teu apal teh eta ari lauk dina akuarium sarena iraha da kitu hayo. Lauk dina akuarium hirup we. Ningali jam sabaraha we sok sarare tara gitu eta lauknya. Lamun ningali ucing mesti sare wae sih. Ningali ucing mah sare wae deui. Karena semua jenis kucing sebetulnya ada kucing besar gitu, ada kucing besar itu semacam singa, harimau kan jenisnya kucing. Ternyata mereka itu tidurnya 20 jam sehari. Wah, geningan. Mereka itu tidurnya 20 jam sehari, mereka itu aktifnya malam. Nah, itulah settingan anak. Ada juga yang tidurnya siang hari, aktifnya malam hari.
Yang paling jelas mah kelawar bener tema antara aya kalau ngulam perang berang-berang begadang si eta berarti. Mun aya kalong hiber berang keur begadang berarti si eta si kalong. Dan mereka aktifnya malam hari, tidurnya siang hari. Termasuk itu makhluk hidup yang seperti itu ada tidurnya. Jangankan manusia, binatang, tumbuhan juga. Ada tumbuhan yang suka tidur, sok tilih putri malu. Apa putri malunya? Cucu kriwet, alah. Bahasa orang nama. Coba lihat kalau menjelang maghrib mereka itu daunnya menutup. Ya daunnya itu menutup, intinya kalau menjelang maghrib mereka itu menutup, tidur mereka. Atau tumbuhan-tumbuhan yang karnivora gitunya, ada yang suka membuat perangkap untuk binatang gitu sehingga terperangkap ya, kemudian tumbuhan ini punya larutan kimia gitu yang menghancurkan ini binatang tangkapannya, itu nanti dihisap itu sari-sari makanannya. Nah nyalin tina akar, data tangkalan mah akar gitu. Ini iya ya laleur tewah. Ta eta sebenarnya nu kitu teh kiceup aya laleur caplok ta eta. Oh berarti tumbuhan karnivora eta mah. Nah mereka juga malam hari karena tidak ada serangga gitu mereka tidur. Jadi nyawa ja'alna naumakum subata atuh piraku jelema tarasare. Waja'alna naumakum subata, bahkan mungkin semuanya juga pernahnya merasakan kalau kurang tidur rasanya seperti apa. Ya kalau kurang tidur kan rasanya kan badan gitu lemas, itulah lungse, leles itu kurang sare betul gairah karena naon hayang naon hayang sare. Hayang naon hayang sare kurang sare mah. Ini sudah Albert ini kan menunjukkan kemahakuasaan Allah ya, semuanya yang disebut di sini. Ini soal tidur Allah menyebutnya di antara 9 halnya, semuanya ini yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Allah menyebut jelema masuk sare. Allah yang berkuasa menciptakan manusia demikian, membuat settingan demikian, ada manfaatnya pasti. Kecuali nu leuwih teuing sia si pegawaian teh tuh ari ulah leuwih teuing atuh jadi batur lagu riweuh gawe kunaon ngagoher we teh dasar kumbakarna teh ngaranna teh kumbakarna teh buta dina wayang nu panggedena tah sare pegawaiana mah si eta mah engke lamun rek perang diudangkeun teu kitu mah. Saya sih otak lamun anu hese hudang gitu terapung teh sia siga kumbakarna naon siga kumbakarna teh eta buta sare pagaweana teh si eta mah. Tidurnya itu bagian satu hal gitu, adanya tidur itu salah satu halnya yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Dengan beragam lah tadinya manusia itu tidur, binatang juga tidur, tumbuhan juga tidur. Waja'alna laila libasa, dan kami menjadikan malam itu sebagai pakaian. Ini bahasa bahasa kiasan. Malam sebagai pakaian itu apa itu ya maknanya. Ya, dan kami menjadikan, kalau tadinya kami menjadikan tidur itu sebagai istirahat terbaik, malah menurut medis juga istirahat terbaik itu adalah tidur. Kalau kita katakanlah capek itunya diam gitunya, yang saya genah tas yang saya yang koyot pokoknya lah yang saya yang koyot ngelempreh nikmat gitu. Setelah capek itu fisik badan terasa capek. Nah kemudian kita diam, itu tidak sempurna sebetulnya untuk istirahat. Mah kalau yang saya lep goher nikmat eta mah istirahat teh. Kalau tidak tidur kurang gitunya, istirahatnya itu kurang sempurna sebetulnya. Yang terbaik itu tidur. Kalau istirahat wae atuh ngoyo istirahat. Kumakarna teh eta mah gawe nanti mun rek perang dihudangkeun.
Nah, sebagai istirahatnya dari ya itulahnya dan Allah sudah membuat settingan sedemikian rupa untuk semua makhluk tadinya. Kalau untuk kelelawar kan tidurnya siang, aktifnya malam. Nah, kalau manusia kan tidak demikian. Ya, binatang juga ada yang aktifnya siang, ya tidurnya malam. Siga hayam maghrib nges eta mah geus eta teh menjelang maghrib teh hayam geus lelenggutan teh rek maghrib teh geus lelenggutan sebelum kalau apa namanya kalau menjelang maghrib dia belum naon can nyayang gitu teh wah hayam teh geus di can maghrib itu waktu maghrib itu ngulam perang keneh dah eta mah hayam mah geus lelenggutan teh jam sakitu teh hayam mah kudu buru-buru eta tapi hudangna sampai subuh teh hayam mah mun sok salat subuh mah hayam geus sebentar kaberangan lamun hayam sok salat subuh moal aya anu kaberangan hayam mah moal aya nu jam 8 gigisik waduh sia kaberangan kangkarongokna lalunan era eureun kaberangan kangkarongokna gitu era we kieu kangkarongok sih tadi ka mana wae cenah tuh. Nah, istirahatnya tidurnya itu Allah menjadikan tidur kamu itu sebagai istirahat. Kemudian dan kami menjadikan malam itu sewaja'alna laila libasa, itu bahasanya ya, dan kami menjadikan malam itu sebagai pakaian. Ini bahasa kiasannya apa artinya itu malam sebagai pakaian. Ini penjelasan di sini seperti ini nih. Waja'alna laila sakanan. Ngampi ngampi itu kalau malam itu waktunya ngampi. Nah, maksud seperti kalibasi allazi yughatti bizulamihil asya'a wal ajsama. Nah, malam kalau pakaian itu kan berarti menutupi. Pakaian itu kan menutupi badan. Tapi tahu ini makna seperti pakaian itu menutupi. Kalau pakaian itu menutupi badan. Nah, malam di sini menutupi dari yang asalnya terlihat jadi tidak terlihat. Karena ada banyak gitulahnya hal-hal yang dilakukan itu oleh manusia di mana mereka itu perlu apa yang mereka lakukan itu mereka tutupi. Nah, di antaranya Allah menjadikan malam ini sebagai pakaian itu sebagai sesuatu yang bisa menutupi apa yang dilakukan oleh manusia dan mereka tidak mau itu hal ini diketahui oleh orang lain. Malam dilakukannya. Misalnya ya di sini nih. Fakama anna libasa yughattil jasada, sebagaimana pakaian itu menutupi badan, wayakihi minal hari wal bardi, dan pakaian itu melindungi itu manusia dari panas dan dingin. Wayasturul aurat, pakaian itu juga menutupi aurat manusia. Kadzalikal lailu yastatiru fihi, demikian juga malam itu akan menutupi sesuatu man aradal ikhtifa li qada'i masoliha wa tahqiqa fawaida la yastatiru fin nahar. Demikian juga malam itu akan menutupi sesuatu yang manusia inginlah itunya apa yang dilakukannya itu tertutup, tidak diketahui orang. Nelikodo imasoliha, nah misalnya untuk merencanakan hal-hal yang baik, nyata yang buruk juga sebetulnya sama ya. Untuk merencanakan hal-hal yang baik di mana perlu dirahasiakan dulu. Nyawatahki kopawaida dan apalahnya bahasa orang nama untuk mewujudkan lah menjalankan kemaslahatan gitu, faidah
manfaat-manfaat bagi dirinya ataupun bagi umat manusia. Nah, di mana sesuatu tersebut yang tidak bisa ditutupi di waktu siang hari. Itulah maknanya, makna waja'alna laila libasa. Kami menjadikan malam itu sebagai pakaian. Nah, seperti pakaian yang menutupi badan, melindungi dari dingin, panas dan dingin dari cuaca, dari cuaca, juga menutupi badan itu untuk menutupi aurat. Seperti itu maknanya, menutupi sesuatu yang memang bermaksud dirahasiakan. Juga melindungi, seperti badan melindungi pakaian melindunginya badan dari cuaca. Nah, ini juga artinya melindungi apa yang memang tidak hendak, gitulahnya, tidak ingin diketahui atau terungkap kepada seluruh manusia. Ada lah katakanlahnya kalau di sini disebutnya disebutkan misalnya merencanakan, menjalankan itu sesuatu untuk kemaslahatan umat, di mana hal itu ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara terbuka, tidak bisa dilakukan gitu diketahui orang banyak. Hanya demikianlah, di sini juga tidak terlalu panjang gitu. Ini makna kami menjadikan malam itu sebagai pakaian, itu bahasanya. Ternyata itu bahasa kiasan. Waja'alna nahara ma'asya, dan kami menjadikan siang itu sebagai ma'asya, itu waktunya mencari kehidupan, mencari rezeki lah, itulahnya mencari rezeki, mencari kehidupan, mencari nafkah. Malam kami jadikan waktunya tidur, seperti di ayat berapa tadi, keempatnya, waja'alna naumakum subata waja'alna laila libasa. Itu sepasang tidur dan malam. Dan kami menjadikan siang hari, waja'alna nahara ma'asya, kami jadikan siang hari itu waktunya bekerja, waktunya mencari nafkah, itu waktunya mencari rezeki. Nah, karena manusia kan tadi kan Allah sudah settingan Allah gitunya, manusia itu tidurnya malam hari. Ya, manusia itu tidurnya malam hari ya, meskipun ada katakanlah yang mencari nafkahnya, si Ronaldo kan. Si Ronaldo kan turun main bal tuh si eta. Dagang di pasar kan jam 2 tadi keluar balanja nanti si Ronaldo. Ada si Pele mau kata malban si eta. Lionel Richie enak nge-strike pensiun, strike muka konter pulsa cenah si eta. Borang geus gitu pokoknya mah, yang pokok lah artinya ya. Yang pokok nih mencari rezeki, itulah mencari rezeki, mencari nafkahnya, karena pada pokoknya kan Allah sudah menetapkan itu bagi manusia itu tidurnya malam hari, dan manusia itu berada dimanapun tidurnya malam hari. Mau pindah tempat juga di tempat yang baru tidurnya malam. Hanya kan suka jet lag, penyesuaian dulu. Kalau orang Indonesia misalnya ya, orang Indonesia gitu yang melaksanakan umroh atau haji, antara Indonesia dan Arab Saudi kan beda jamnya, beda waktunya itu 4 jam. Jadi kalau di sini jam 8 malam lah, di Indonesia jam 8 malam. Nah, di sana kan baru jam 4 sore. Tunggu jam 4 ya. Nyada di Bandung biasanya jam 8 tuh. Jadi itu jam 4 nya tah tunduh kieu nya. Nah, berarti badannya masih di sini, tetap perlu penyesuaian dulu. Can sesuai geus keburu balik da umroh pager sakedeung gitu. Can geus sesuai keburu balik angger tunduh teh jam 4. Udah biasana gitu pada Isa
sare, pada Isya sare. Ya, ya penting ya nepikeun kok begadang ya pokoknya mah nepi jam 7:30 sih. Begadang jadi lebih ka jam seberapa 7:30 mending seribu teh. Nah itu kan perlu penyesuaian, apalagi misalnya kalau Indonesia dengan Amerika bedanya 12 jam. Di sini jam 12 siang, di sana jam 12 malam. Orang Indonesia ke sana jam 12 berang tuh nuh. Nah ya tuh jam 10 isuk-isuk tunuh gitu kan jam 10 malam biasanya. Jam sekian itu kan untuk orang Indonesia kan jam 10 malam. Jam 10 isuk-isuk ternyata perlu penyesuaian. Nggak sesuai geus balik. Hari geus di dieu tax di Indonesia kakara kira. Di sini sudah jam 12 malam, apa di Arab bakal jam 8. Cantunuh jam 12 malam teh biasana kan itu jam 8 justru keur ulin teh umroh mah jam 8 penting teh keur ulin gitu. Keur shopping teh jam 8 di dieu jam 12. Nah cantunuh ya kitu nya. Ya teh penyesuaian lagi. Ya karena jam tidur itu manusia itu sesuai dengan di mana dia berada. Kalau yang perbandingannya yang antara siang dan malam Indonesia dengan Amerika kata jauh pisan perbedaannya. 12 jam gitu artinya kan di Indonesia jam 12 siang, di sana itu jam 12 malam. Orang Indonesia ke sana atau orang Amerika ke Indonesia, teh jet lag perlu penyesuaiannya, perlu penyesuaian dulu ya. Tapi penting tungtung nama syariat nih. Manusia itu tidurnya itu malam hari, nah siang hari waja'alna nahara ma'asya, dan kami menjadikan siang itu sebagai waktu, kami menjadikan siang itu waktunya ma'asya itu mencari penghidupan, mencari rezeki lah, karena manusia kan aktifnya siang hari, tidurnya malam. Beda jeung kalong tadi, untuk kalongnya berlakulah sebaliknya. Kami jadikan siang itu waktunya tidur, ke kalong gitu mah. Malam baru aktif. Nah berikutnya lah itunya hanya demikian ayat ke-6-nya kami menjadikan siang itu sebagai waktunya bekerja gitu sebutannya, waktunya mencari rezeki, mencari nafkah. Bahkan ada hadis itu dicatatnya, ada hadis ini nih, ada hadis Rasulullah SAW itu membangunkan Fatimah. Rasulullah membangunkan Fatimahnya ternyata selain yang ini, selain yang hadis yang menerangkan tentang manusia itu akan melihat Allah secara langsung. Itu riwayat Bukhari bab naonnya di bab salat subuh kalau nggak salahnya, keutamaan salat subuh atau apalah nih hadis ini nih ya. Yaitu yang Rasulullah itu mengajak para sahabat malam hari di saat bulan purnama, kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat coba lihat bulan pada malam ini. Semua sahabat melihat bulan. Kemudian Rasulullah bertanya, kelihatan nggak? Jelas Rasulullah. Bahkan kami tidak perlu berdesakan, disebutnya para sahabat itu bahkan kami tidak perlu berdesakan untuk melihat bulan. Nah karena bulan itu kan terlihat, kalau saat ini misalnya bulan purnama, yang ada di sini melihat bulan purnama, yang ada di Surabaya bulan purnama gitu. Ada kan sedok-sedok ningali bulan asal tuh. Sedok-sedok hayang ningali bulan, ketingali di mana ge bulan mah. Jelas Rasulullah kami melihatnya. Karena bagi para sahabat itu kalau hanya demikian, naon aneh. Nah kenapa Rasulullah itu memerintahkan melihat bulan purnama? Kemudian bertanya, jelas nggak kelihatan? Jelas. Udah unggal bulan kayak gitu. Itu bukan hal yang aneh kan kalau hanya sampai di sana. Nah, ternyata maksud Rasulullah itu adalah, makanya bertanya dulu, jelas nggak bisa melihat? Ya, kami tidak perlu berdesakan. Sejelas itulah itu nanti kalian akan melihat Tuhan kalian. Jadi ini hadis yang menerangkannya manusia itu nanti akan melihat wujud Allah itu seperti apa. Sejelas itulah kalian nanti akan melihat Allah.
Nah barang siapa lanjutannya nya barang siapa. Nah iya berarti eta teh syarat lah. Barang siapa bisa tidak terkalahkan. Bahasanya gitunya hadis sama barang siapa bisa tidak terkalahkan mengerjakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya, yaitu sholat subuh dan asar nih. Sebelum terbit itu sholat subuh, sebelum tenggelam yaitu sholat asar. Nah ini keutamaan nih kalau nggak salahnya Bukhari itu keutamaan sholat subuh di awal waktu. Keutamaan sholat subuh di awal waktu, keutamaannya ini keutamaannya. Barang siapa bisa tidak terkalahkan untuk mengerjakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya, maka nah gitulah lakukan, artinya jaga berarti sholat ini nih, jaga itu sholat ini. Ini keutamaan di awal waktunya, kerjakan di awal waktu subuh dan asar. Dengan demikian berhak berarti melihat Allah secara langsung. Ya bangun subuh gitu kan, karena kan siang itu kapan mulainya? Di urang mah nyebut siang teh pan kewe geus panas panon poe teh kakara nyebut beurang. Barulah itu disebut siang. Padahal kan Allah membagi dua nya, Allah secara garis besar. Meskipun di dalam bahasa Arab pun ada subuh, duha, tengah hari, sore, itu di dalam bahasa Arab juga ada sebutan demikian. Tapi Allah secara garis besar gitunya waktu dalam sehari semalam ini Allah bagi menjadi dua, yaitu siang dan malam. Iya ayatna anu yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Ada lebih dari satu ayat yang menerangkan demikian. Surat non wae teh atuh jeung salah mencet ke lebar ayatna ta etanya. Dialah Allah lah itu yang menjalankan, itulah di sini disebutnya memasukkan siang ke dalam malam atau mengganti itu malam dengan siang, mengganti siang dengan malam. Jadi ayatnya ya menu itu teh Al-Hajj 61. Kemudian surat Luqman ayat 29. Kemudian surat Fatir ayat 13. Surat Al-Hadid ayat 6 opat kan nerang genuk itu bonggol opat ayatna tah, yaitu memasukkan siang ke dalam malam dan memasukkan malam ke dalam siang, bergantian maksudnya kan siang dan malam. Nah mengapa bisa terjadi demikian? Inilah ayatnya, ya Allah lah yang menjalankan hal tersebut. Terus malam untuk apa, siang untuk apa? Nah di sini malam itu untuk tidur, ya untuk istirahat, atau kalau ada gitu hal-hal kegiatan-kegiatan yang tidak ingin diketahui orang lain, umumnya kan dilakukan malam hari. Dengan gelapnya itulah gitunya, dengan gelapnya malam itulah gitu manusia itu bisa menyembunyikan sesuatu. Nah kalau siang ini untuk mencari nafkah, menjalankan siang dan malam. Zalika bi annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah lah, hanya Allah yang berkuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Ada 4 ayat yang yulijul nahara fil lail wa yulijul lail fin nahar. Nah lanjutkan lagi nih ayat berikutnya, wa banaina fauqakum sab'an shidada, dan kami membangun, bana yabni membangun ya, wa banaina dan kami membangun fauqakum di atas kalian sab'an shidada 7 yang kokoh. Dia terjemah harfiah nama 7 yang kokoh.
Nah, yang dimaksud adalah 7 lapis langit, itu yang disebutnya 7 lapis langit itu berada di atas kalian. Kami membangun di atas kalian itu 7 lapis langit yang apa namanya bahasa orang nama itunya, yang kokoh, yang kuat, yang kalau sebagai bangunan gitunya, kalau sebagai bangunan langit itu adalah bangunan terbesar. Kalau di surat Luqman ayat ke-9 Allah menciptakan, membuat langit itu sebagai bangunan tanpa tiang. Nah, ayat 9 surat Luqman tenu ayat nantinya. Khalaqas samawati bi ghairi amadin. Allah menciptakan, Allah membuat langit itu tanpa tiang. Khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit itu tanpa tiang yang kalian bisa menyaksikannya. Wa alqafil ardi rawasiya, dan itu terlanjut surat 9 surat Luqman ayat 9 tanya yang menerangkan demikian. Di sini disebutnya kami membangun di atas kalian itu 7 lapis langit yang kokoh, yang megah, yang besar. Kalau di ayat surat Luqman ayat 9, dan kamilah yang menciptakan, membangun langit sebagai bangunan, itunya langit sebagai bangunan tanpa tiang. Wa ja'alna siraja wahaja, dan kami menjadikan satu apa namanya, dan kami menjadikan satu boleh dianggap pelita teh penerangnya, yang wahaja itu yang amat terang. Ini matahari ini yang dimaksud. Dan kami menjadikan mataharinya dengan cahayanya yang sangat terang. 2 tanya ayat 7 dan 8. Langit dan matahari ini yang disebut di 2 ayat ini. Kalau langit Allah menyebutnya sebagai bangunan, kamilah yang menciptakan di atas kalian itu bangunan yang berupa 7 lapis langit yang kokoh, yang megah, yang besar, itulahnya yang apalagi lah itu bahasanya ya. Dan ternyata itu kan langit itu adalah tempat tinggalnya para malaikat. Itu yang diterangkan oleh Rasulullah SAW ya, diantaranya waktu Isra Mi'raj itu kan, Rasulullah itu setiap sampai ke lapisan langit itu kan disambut oleh penghuninya, malaikat, ternyata penghuni langit. Dan disebutnya misalnya ketika perang, di beberapa ayatnya Allah menyebutkan bahwa kami memberi pertolongan Allah itu, yaitu Allah memerintahkan malaikat di langit untuk turun ke bumi membantu Rasulullah dan para sahabat berperang. Dikeprak benci orang nuti langit dikeprak, diabringkeun bantuan tuh Rasulullah dan para sahabat perang, mereka akan turun. Ya, langit sebagai sebuah bangunan yang besar, tak sekaligus berartinya tempat tinggal seluruh malaikat, tempat mereka itu di langit. Kemudian ketika hadis ini juga nih yang menerangkan, ketika malaikat maut itu membawa ruh manusia setelah dicabut dari jasadnya, ruh manusia itu dibawalah oleh malaikat maut itu menuju alam kubur atau alam barzakh. Kemana sih mereka membawanya? Alam kubur itu di mana gitu adanya? Ruh manusia kan asalnya di dalam jasad manusia, di bumi kan manusia. Ruh manusia kan ada di dalam jasad manusia dan manusia ada di bumi. Malaikat mautnya datang ke bumi berarti untuk mencabut ruh manusia. Nah, setelah lepas dibawalah oleh mereka ke alam kubur atau alam barzakh. Ternyata rutenya, jalannya meninggalkan bumi menuju alam kubur itu, malaikat maut ini kan melewati 7 lapis langit. Di setiap lapisan langit itu malaikat bertanya, ini siapa? Malaikat maut membawa ruh siapa? Si Anu bin Anu. Wah, di hadis nama si Anu bin Anu. Orang yang soleh, oh pantas.
dari jauh sudah tercium harumnya gitu, ruh orang soleh ininya tercium itu harumnya. Ya karena kan ruh orang soleh itunya oleh malaikat mautnya setelah dicabut, dikafani. Ruhnya nih oleh malaikat maut itu dikafani. Malaikat maut pun itu sudah tahu kalau yang akan dicabutnya itu orang yang soleh, mereka membawa bekal kain kafan dan parfum dari surga. Kalau yang akan dicabut ruhnya itu orang yang durhaka, maka malaikat maut itu bawa kawat berduri untuk membungkus ruh orang yang durhaka. Dan ijuk, ijuknya disebut ijuk. Melewati sampai ke lapis langit pertama, penghuninya bertanya, ini siapa? Malaikat maut. Apalen, mun kaluhur berarti membawa ruh, berarti makanya nanya bawa ruh siapa? Si Anu, orang yang soleh. Di lapis langit kedua, lapis langit ketiga sama demikian. Ini di atas manusia itu ya, cobalah kita menengadahkan wajah gitu ke atas, lihat ke atas, tuh langit itu ada di sana. Meskipun tidak terlihat oleh kasat mata itu karena langit itu gaib dan jaraknya pun walah entah di mana gitu ya, dari bumi sampai ke lapisan langit pertama saja yang paling dekat ke bumi. Itu saya apalagi itu kan 70.000 tahunnya, itu sejauh jaraknya itu sejauh 70.000 tahun perjalanan. Itu lapis langit pertama. Lapis langit kedua sejauh itu juga jaraknya. Tapi kan yang gaib itu bukan tidak ada, yang gaib itu nyata ada, hanya tidak Allah tampakkan kepada manusia. Allah menerangkan ada langit di atas kamu. Yang seperti ini ternyata ada 7 lapis langit yang kalau bumi bulat itu ya seolah-olah langit juga bulat lah, seperti seperti bentuk buminya. Nah, kalau Rasulullah SAW sudah pernah ke sana, dibawa ke langit. Waktu Isra Mi'raj itu kan Rasulullah dibawa ke langit. Itu kebayang jarak yang sedemikian jauhnya dari langit, dari bumi ke lapisan langit pertama saja jaraknya sekian kali 7, berarti 7 lapis langit. Tapi dibawa oleh malaikat itu hanya dalam pulang pergi, hanya dalam waktu 1 malam sebelum subuh sudah ada lagi di bumi. Ya, sebelum subuh kan Rasulullah itu sudah pulang, Isra Mi'raj itu sudah pulang. Karena Rasulullah itu tidak bermalam di sana. Tidak bermalam di langit, tidak bermalam di surga. Karena Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu juga dibawa masuk ke surga. Pengawalan Rasulullah itu minta cek malaikat Jibril, coba bro, saya ingin cobalah tidur di sini di dalam surga semalam aja. Sigana di izinan meureun ku Allah ge pek rekasaan surga. Dan ini kami membangun di atas kalian itu 7, terjemah harfiah namanya 7 yang kokoh, 7 yang pegah, ya 7 yang bagi manusia amat sangat besar gitunya. Kalau Allah menyebut langit itu sebagai bangunan. Jadi seolah-olah ini bumi, langit itu atapnya gitu. Depan ayah langit sebagai atap rumahku, bener itu. Dan bumi sebagai lantainya, khawatir. Mana itu langit sebagai atap rumahku, bener dah, langit mah atap sebenarnya mah. Nah itulah hanya langit yang sedemikian rupa lah, hanya yang di ayat naon teh sama belum lama kalau nggak salahnya. Ini ayat yang Allah juga maksudnya menggugah pikiran manusia lagi. Kalau kalian mengira tetap tentang terkait hal ini, kalau kalian mengira, kalau manusia itu mengira, katakanlahnya, kalau manusia mengira Allah tidak mampu menghidupkan kembali, kan judul lagi menghidupkan kembali, bukan menciptakan yang baru.
Kalau kamu merasa Allah tidak mampu, tidak bisa menciptakan kembali, menghidupkan kembali, merekonstruksi. Nah, di surat Nana atas nama Al-Insyiqaq gitunya. Coba bandingkan, ini Allah mau menggugah pikiran manusia. Coba bandingkan. Menurut kamu lah, katakanlahnya menurut pikiran kamu ini, bagi Allah lebih sulit yang mana? Menciptakan manusia atau langit yang sedemikian? Nah, kenapa kamu menganggap Allah itu menjadi kesulitan? Itu hanya sekedar mengulangi, menghidupkan kembali gitu, mengulangi penciptaan. Kenapa kalian menganggap Allah menjadi merasa kesulitan? Kenapa kalian menganggap Allah tidak mampu? Kalau nggak salah Al-Insyiqaqnya yang itu juga sama di ayat itu, Allah menggugah pikirannya. Coba bandingkan, menurut kamu itu bagi Allah lebih sulit yang mana? Menciptakan langit yang sedemikian. Nah, di sini disebutnya sab'an shidada, yang kokoh, yang megah, yang besar, dengan menciptakan kembali manusia. Masa Allah tidak mampu? Ya, hanya sekarang kan menghidupkan kembali kan sebutannya. Iya, jelema hese percaya teh adanya hidup setelah mati atau manusia itu akan dihidupkan kembali, dibangkitkan lagi setelah dimatikan ketika di dunia. Kalau yang di surat Al-Baqarah kan di ayat Al-Baqarah 28 itu Allah sudah menyebutkan gitu tahapan hidup manusia ini. Wa kuntum amwatan, asalnya manusia tidak ada, fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan, menciptakan, jadi ada hidup itu manusia. Summa yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kalian, meninggal dunia, mati. Summa yuhyikum, tahnu hese percaya deh. Kemudian Allah akan menghidupkan kembali kalian. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nah, kembali ke sini nih, ke ayat ini. Allah menjadikan membangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh, yang kuat, yang megah, yang besar, ya ukurannya kalau menurut manusia super besar. Wa ja'alna siraja wahaja, dan kami menjadikan ada satu pelita yang sangat terang gitu, yaitu matahari. Nah, kami menjadikan matahari hanya sebagai penerang gitu, sebagai penerang yang sangat terang. Dan menurut manusia nih ya, menurut manusia gitu kan, matahari itu adalah bintang yang paling terang. Karena ketika matahari muncul, bintang yang lain tidak ada yang kelihatan oleh manusia karena cahayanya kalah gitu oleh cahaya matahari. Padahal siang hari juga bintang manger aja. Jadi kalau matahari bintang ada nggak? Ada, hanya tidak terlihat karena cahayanya kalah terang gitu oleh matahari. Nah, matahari inilah gitu yang menerangi bumi. Ya, matahari inilah yang menerangi bumi. Yang lainnya bintang itu bukan tidak bercahaya. Nah, kalau manusia ya, kalau manusia kan mengelompokkan benda-benda angkasa itu intinya jadi ada dua lahnya, ada kategorinya bintang, ada planet. Kalau bintang itu adalah benda angkasa semacam matahari, kalau bintang itu yang benda angkasa yang memancarkan cahaya. Ketika malam hari matahari tidak ada, ketinggali bintang tenek. Ternyata kan bintang bercahaya. Hanya cahayanya kan tidak seterang matahari. Hanya ada satu bintangku, nah itulah bintangku, bintang kejora. Dan tahu beda tibatur bintang kejora mah. Itulah bintangku, bintang kejora. Bintang kejora sih ngaran bos. Bintang kejora seueuh bintang kejora ya.
Nah, semuanya bintang itu memancarkan cahaya sendiri. Kalau bulan kategorinya planet, dia tidak bercahaya. Bulan itu nampak bercahaya, terlihat bercahaya oleh manusia, terlihat bulan itu bercahaya, ya kan, ada cahaya bulan. Nah, bulan itu tidak memancarkan cahaya sendiri, tapi itu pantulan, itulahnya bulan itu memantulkan cahaya matahari ke bumi. Nah, inilah yang paling terangnya, waja'alna siroja wahaja, dan kami menjadikan bagi manusia itu ada satu pelita itu yang sangat terang. Ini ya yang dimaksud adalah matahari. Ya, karena bumi ini apabila terkena cahaya matahari benar-benar terang bumi itu ya. Kalau sudah siang gitu kena oleh cahaya matahari, nggak perlu penerangan apapun, nggak sok gerak urusan naon wae. Kalau sudah siang gitu, siangnya terang, perlu nggak cahaya tambahan? Mau saya ke matahari mah. Sudah apa namanya ya, cukup lah gitunya dengan itu sebagai siroja wahaja nih, ya, sebagai pelita, sebagai cahaya yang sangat terang. Aneh da berang teh der lampu kudu dihurungkeun aing mah aturan teh aya naon ieu cang bukan apa siang maka tingali, kecuali kalau mataharinya itu terhalang, misalnya mendung yang sangat gelap benar tama lampu mobil ge kudu dihurungkeun, terhalang kan sinar mataharinya. Tapi kalau matahari itu sampai kena oleh sinar matahari, soal pencahayaan melighting cukup matahari mah nggak perlu pencahayaan tambahan. Itu punya makna siroja wahaja, tidak perlu, karena matahari itulah itu yang cahaya yang paling terang dengan segala manfaatnya, gitulahnya, dengan segala manfaatnya bagi manusia di bumi, bukan hanya sebagai penerangan, diantaranya kan sebagai media alat untuk moto moe tonggong karena hari moto moe tonggong depan cahaya matahari lo dipakai teh beda jeung siduru atuh siduru ge sarua tonggong eta sih nu dietakeun teh nu ngarahan teh siduru siduru ngadurukan gitu ngadurukan tuluy we siduru sebut teh pan tonggong eta ge nu geunah teh pan moto tah di antara fungsinya itu nya gitulah, banyak fungsinya ya. Kalau untuk tumbuhannya, kalau untuk tumbuhan kan matahari itulah apanya ya, komporna meureunna tah untuk memasak gitunya kan, karena untuk tumbuhan itunya yang apa namanya, yang memiliki klorofil, sari zat makanannya kan oleh tumbuhan ini diambil dari dalam tanah melalui akar, terus diangkat itu oleh si batangnya, itu ada pembuluh khusus yang bisa menaikkan itu sari makanan, zat-zat tersebut dikirimlah ke daun. Di daun itu kemudian teh dapur, daun tempat masak, dan memasaknya itu dibantu dengan cahaya matahari. Berang puting daun kermasak tutup tutup restoran lagi puting mah karena memasaknya itu dibantu dengan itu, diantara fungsinya ya gitu yang sudah ditemukan oleh manusia itu. Tak fungsi matahari itu eta pemanasan teh mun jelema mah eta kompor meureun kan masak teh kudu pakai seuneu, masak itu pakai kompor. Kalau tumbuhan itu tempat masaknya itu daun, itu tempat memasak zat-zat yang dikirimkan setelah dimasak di daun, kemudian didistribusikanlah sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang untuk dahan, ada yang untuk bunga, ada yang untuk buah. Teteh di dapur di daun teteh dikirimkan nanti mujeng terasa lah di untuk buah gitu der karena dahana atur ke dahan do amis buah atur dari jadi dahanan do amis
Tidak pernah salah, mereka kan mengirimkannya kepentingan untuk buah dengan untuk batangnya beda pasti. Seperti juga pada diri manusia itu kan ada dapurnya, ada dapurnya diolah kemudian dikirimkanlah untuk keperluan tulangnya, untuk keperluan ototnya, untuk keperluan paru-paru, beda zat yang diperlukan yang nggak akan sama. Udah salah kirim, terus salah kirim ribu apa? Kuduna bulu irung dar karena buuk, kena buuk dar karena bulu kaki, bulu suku, atau bulu suku mah jangan turun matakna pan sok matak menon beda ge bulu irung momal manjangan manjangan riweuh teh kudu ka salon bener ka salon teh eta ngurus bulu irung beuneuran udah manjangan tuluy ento sakitu bulu irung mah. Nah, di antara fungsinya banyak fungsinya itu untuk matahari, bukan hanya yang demikian, banyak fungsinya untuk matahari. Di sini hanya disebutkan sebagai pelita itu, sebagai cahaya Allahnya. Juga kan ininya benar-benar sempurna. Karena mata manusia itu kan, ini mata manusia punya kemampuan melihat kalau cahayanya cukup sok dina poek bisa ningali mah. Ya kan mata manusia ini kan tidak bisa melihat itunya dalam keadaan gelap. Beda jeung onta. Aslina onta mah kalau itu apa namanya mata unta. Mata unta itu kebanyakan orang di gurun lah itunya. Kebanyakan orang di gurun mereka itu kalau melakukan perjalanan jauh malam hari atau siang menjadi dikere bener kabeh atuh gararing nih ontana garing jelema garing. Mereka itu suka melakukan perjalanan malam hari. Unta bisa melihat meskipun gelap. Ada apa namanya lapisan di matanya itu yang khusus. Meskipun tetap unta pun ya ketika melihat malam hari itu tidak sejelas siang. Ya kalau mata manusia kan tidak punya kemampuan demikian. Kalau gelap ya sudah berarti nggak bisa melihat apa-apa. Ya mata manusia itu kan bisa melihat, artinya berfungsinya bisa melihat itu kalau cahayanya cukup. Cahayanya redup, rumek itu tinggal lihat deh. Paninu poe pangih di jambatan dia gitu pan. Pagi di jambatan luar menganing poek daripada sieun ya saya mending tanya sekalian mana ceng tidak din geus jauh mah aman ieu meureun aing ngeuleun aceng bae aing ngeuleun udin da poek coba lamun beurang mah jelas beureun saha batak saha we sebut harita mah mana ceng balik bisa duit. Aduh, ini ayat ininya kami menjadikan ada satu pelita sirojan teh pelita lampu lah kalau terjemah ini mas. Ya pelita lentera lampu yang hajan mah yang amat terang. Ini yang dimaksud matahari. Yang ternyata kan fungsi matahari bagi bumi lah bukan hanya bagi manusia. Kan bukan hanya sebagai penerang, itunya bukan hanya sebagai penerang di bumi, banyak fungsinya. Di antaranya itu yang barusannya ternyata matahari itu adalah alat pemanas gitu ketika daun itu memasak makanan itu di apa namanya di apa namanya naon seuneu namun orangnya mun jelema memasak itu oleh cahaya matahari. Kemudian sedikit lagi nih dari yang 9 itunya wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ini tentang hujan lagi nih. Dan kami menurunkan wa anzalna minal mu'sirati mega awan. Dan kami menurunkan dari mega gitu dari awan ma'an sajjaja air yang tercurah. Yang ternyata kan hujan pun berbeda-beda. Kan ada hujan rintik-rintik, ada hujan gerimis, ada hujan badai. Itu beragam, hujan pun beda-beda.
Dan bagaimana proses sampai terjadinya hujan? Wah, ternyata kalau dipelajari oleh manusia gitunya, dipelajari oleh manusia, lalu manusia berusaha menciptakan hujan. Jadi mau ada hujan melinu gitu. Ada hujan buatan, bener hujan teh gitu, lain. Mengapa saya katakan demikian? Gini eta. Kalau di surat ada beberapa ayatnya yang menjadi yang seperti ini maknanya. Ini Allah membuat analogi tentang tetap kadieu deui gitunya. Apa bisa? Apa mungkin? Apa mampu Allah menghidupkan yang mati? Nah, di surat Yasin diantaranya nantinya adanya surat Yasin ada, di surat yang lain juga ada. Allah menghidupkan yang mati itu Allah membuat perbandingan. Lihatlah tanah yang kering, tandus, mati, nggak ada kehidupan sama sekali. Kemudian kami menurunkan hujan di sana. Nah, setelah turun hujan itu tumbuhlah, keluarlah berbagai macam kehidupan. Bukan hanya pohonnya, dengan binatangnya pun ada di sana. Satu tanah yang kering, kemudian Allah menurunkan hujan di sana, hiduplah tanah tersebut, yaitu banyak bermunculan berbagai jenis tumbuhan dan binatangnya sekalian. Itu analoginya dari Allah untuk ke arah yang sama, yang ininya bahwa Allah mampu menghidupkan yang mati gitu. Bagaimana caranya Allah menghidupkan yang mati? Allah membuatkan analogi demikian, perbandingan demikian. Lihatlah tanah yang kering, matinya tandus, mati, tidak ada kehidupan sama sekali di sana. Kemudian Allah menurunkan hujan, maka muncullah berbagai macam kehidupan, atau disebutnya tanah itu menjadi hidup. Tah hujan ti Allah mah gitu. Kalau hujan buatan manusia, turun hujan nu hirup jadi paeh. Jukut parah teku hujan buatan mah. Lauk gegetret. Eta balong gitu saat keur saat lauk teh balong teh cai dengan seeuting dan turun hujan buatan di dinya. Lauk gegetret arateu tah. Lauk itu beda, hanya tidak akan bisa sebetulnya betul-betul menurunkan hujan seperti yang diciptakan Allah. Nah, kami menurunkan dari awan, dari mega itu air yang tercurah. Tentang ini sihnya sedikit saja. Nah, memang sekarang musim hujan lagi nih ya. Ada ini nih kalau nggak salah redaksinya, bukan redaksinya sih, maknanya demikian. Jangan memaki hujan. Ya memaki itunya hujan deui gitu, memarahi lah gitunya. Jangan memarahi hujan. Justru hujan itu adalah rahmat. Tapi kan itu banjir sampai memakan korban jiwa. Cek Allah teh, emang saya salah? Jelema anger nu salah mah. Ya kenapa sampai terjadi banjir? Emang di mana cek Allah teh ada banjir? Itu di pemukiman. Eta nggak bangun pemukiman di mana? Eta tempat cai. Atuh gara daluhur seeutik cek Allah teh moal kebanjiran gara. Nah, atuh nyeun perumahan teh dia handap. Tidak cai maka handap. Begitu kebanjiran, banjir dimarahi, cek saya teh, ini rumah saya, kenapa kamu memarahi saya? Saya di sini rumahnya. Jelema anu salah mah atuh nya di mah didinya di tempat cai. Tuluy kebanjiran, makan dah cek saya teh, saya kudu kumaha tuh, udah bisa saya nanyak tuh. Pira aku kusa kudu nanyak. Yang salah manusia, kenapa membangun perumahan di sana? Karena tempat air itu kan itu air. Allah sudah menciptakan karakter air itu kan akan mencari tempat yang lebih. Itulah air atau jelema nya imah didinya. Nya nu salah mah jelema. Nu salah teh hujan mah gede. Hujan dimarahi itu tidak boleh. Ada hadisnya, jangan memarahi hujan. Justru hujan itu adalah rahmat. Terjadilah banjir bandang itu kan sampai banyak ranting, dahan dan pohon kayu yang banjir teh itu sieun leuweung we dipindahkeun bongan atuh di taluaran wae danger nu jelema nu salah mah.
Banyak kan kita melihat banjir bandang itu kan batang kayu, ranting, dahan pohon itu terbawa. Kenapa? Hutannya dirusak oleh manusia. Sebelum diperlakukan demikian, taraya tangkal kayu nu ka bawah da eueuh dituarna ge. Ari nu dituar apa nu dicokot nu gerdena wunggul, simpan tah nu karituna. Begitu datang hujan terbawa, jelemana deui di nyieun imah teh nepi ka doyong setengah walungan tah. Nah, tah nyalahkeun hujan je kalau teh, apalagi menyalahkan Allah. Ini yang salah manusia kalau kumaha ge. Apalagi kemudian jadi tadinya menyalahkan dan memaki-maki hujan sampai terjadi banjir. Pindah kali itu cek cai teu mun kebanjiran bade mah saya di dieu mah halik. Pindah teh itu kan rada luhur. Oh, mau kebanjiran ira. Nah, kami mencurahkan dari awan itu hanya menurunkan air yang tercurah. Ya, yang sebetulnya juga bedakan karakter air juga bukan karakternya sih, apanya air itu beda-beda. Air hujan, air tanah gitu, air laut air itu beda-beda. Air Zam-Zam paling istimewa eta mah gitulah, air Zam-Zam sudah banyak lah yang menelitinya, ternyata disebutnya air terbaik sedunia itu air Zam-Zam. Ya, kualitas berartinya untuk manusianya air terbaik itu air terbaik dari semua air itulah yang ada di berbagai tempat di seluruh dunia. Zam-Zam itu air terbaik. Gitulah teman kumaha itu banyak yang meneliti, banyak yang sampai yang meneliti kandungannya apa saja gitu, itu sudah banyak sekarang itunya yang meneliti demikian. Kesimpulannya sama gitulah, kesimpulannya adalah itu air Zam-Zam itu adalah air terbaiknya yang dari semua itu, karena air tadi beda-beda. Cai di dio ge jangan kan jauh-jauh atuh jeung di Arab cai Zam-Zam. Biasanya kalau di kita ininya, kalau yang dulunya itu pesawahan yang suka ditanami padi, kemudian diubah itu jadi perumahan, tah cai nanti sok hinyai, koneng, bau. Itu karakter cairnya. Nah, kalau biasanya dulunya itu tempat menanam sawahnya menanam padi. Linukhri jabihi habban wa nabata. Kami menurunkan hujannya dari awan itu untuk mengeluarkan, menumbuhkan biji-bijian dan berbagai macam tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan hutan-hutan itulah ya, dan hutan-hutan yang rindang. Nah, itulah ada ada 9 di sini ya. Ada 9 itu yang Allah sebutkan, yang semuanya ini untuk mengarahkan, awalnya untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah yang tujuan Allah menerangkan hal seperti ini agar akal manusia itu bisa memahami, yang kemudian mempercayai ketika Allah menerangkan bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali. Itulahnya ininya ayat 9 hal gitu yang disebutkan di dalam ayat tadi, mulai dari ayat ke-6 alam naj'alil ardu mihada sampai ayat ke-9 tadinya, sampai kepada kami menurunkan dari awan, dari mega itu air yang tercurah agar kami mengeluarkan dengan air tersebut biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, dan hutan. Di sinilahnya hutan yang jannatin alfafat, hutan yang rindang. Tah beres tah 9-nya yang disebutkan oleh Allah dengan tujuan yang tadi lahnya.
Ini maksud Allah menerangkan mulai dari Allah menjadikan bumi sebagai tempat yang nyaman, tempat yang itu nyamannya enak untuk ditinggali, sampai yang terakhir. Tausalah itunya sudah jelas. Akhirnya maksud Allah menerangkan ini adalah untuk menggugah akal manusia bahwa Allah itu maha kuasa. Kenapa masih tidak percaya juga kalau Allah itu juga berkuasa kan, untuk hanya sekedar sebetulnya hanya sekedar mengulangi, menciptakan kembali manusia setelah matinya, yang tentunya hanya bagi Allah itu sama sekali tidak ada kesulitan. Dengan ini nih ayat-ayat kauniyah yang Allah sebutkan tadinya, mulai dari kami menjadikan bumi tempat yang nyaman untuk ditinggali, sampai yang terakhir kami yang menurunkan hujan dari awan itu, dari mega, dengan air hujan tersebut kami mengeluarkan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, bahkan sampai hutan yang lebat, hutan yang rindang. Tausah beres tanya, nanti berikutnya nih sudah ya disambunglah ke maksud Allah apa. Nanti ayat ke-17-nya, ayat ke-17-nya, inna yaumal fasli kana miqota, sesungguhnya waktu itu tadi, waktu terjadinya kiamat, waktu waktu kehidupan akhirat, miqota itu sudah Allah tetapkan waktunya. Hanya kan Allah rahasiakan bagi manusia. Sebetulnya ketetapannya sudah ada. Hari tersebutnya hari kiamat, hari kapan gitu manusia itu memulai kehidupan di akhirat, sebetulnya sudah ada di catatan Allah. Ya nantilah mulai masuk ke itu, maksudnya Allah menerangkan hal-hal yang tadi itu, mengarahkan ke sana agar manusia percaya. Bahkan tuntutan Allah itu sebetulnya harus sampai yakin gitu, bukan hanya sekedar percaya.